Udah lama banget gak bahas Arthurian Legends lagi, kangen deh. Terakhir kan aku bahas para ksatria meja bundar, aka Knights of the Round Table. Tapi kan belum terlalu terfokus sama satu persatu ksatrianya kan. Makanya sekarang kita mulai dari Sir Gawain, yang adalah keponakan dari Raja Arthur sendiri. Dia berhadapan dengan sosok aneh bernama The Green Knight. Legenda Sir Gawain dan The Green Knight ini jadi salah satu kisah petualangan dari 4 puisi terkenal di akhir abad ke-14 yang ditulis dalam bahasa Inggris pertengahan. Ayo sekarang kita bahas. Kedatangan Green Knight. Waktu itu Raja Arthur lagi ngadain perjamuan makan malam tahun baru di istananya, Camelot. Semua pembesar istana turut hadir di situ, termasuk ksatria-ksatria meja bundar yang terkenal. Selain itu juga ada Morgan Le Fay, si tukang tenung saudara tirinya Arthur. Makanan dan minuman berlimpah ruah di atas meja, dan semua orang asik tukeran cerita tentang pengalamannya selama setahun. Pokoknya suasananya asik deh, megah meriah. Nah, sewaktu orang lagi pada asik-asik bersenda gurau, ketok tiwi, tiba-tiba pintu istana didobrak sama sosok besar. Sosok ini adalah seorang ksatria. Yang bikin orang-orang pada ngeri, ksatria ini tuh penampilannya aneh banget. Kulitnya hijau, rambutnya hijau, kapaknya hijau, bahkan sampai kudanya pun hijau. Zaman now mungkin udah dikira buto ijo. Pas dia turun, semua orang waspada. Ya gimana enggak, di tangan kanannya ada kapak. Para ksatria Arthur pun pada ngeluarin pedang. Green Knight ngelihat semua orang tegang, cuman ketawa aja. Dia bilang, dia gak mau berantem kok. Dia gak mau ngerusak suasana tahun baru yang meriah. Dia cuma mau main game aja. Statementnya ini bikin orang-orang makin bingung. Green Knight pun ketawa lagi. Apa gamenya coba kira-kira? Entah kenapa mukanya Green Knight berubah serius. Dia bilang, setiap orang yang ngerasa dirinya berani, silahkan serang aku dengan sekuat tenaga. Saya gak akan menghindar. Dan sebagai balasannya, penyerangnya akan dapat kapak hijau kepunyaan Green Knight. Tapi ada satu aturan tambahan. Nanti setelah 1 tahun 1 hari berlalu, si Green Knight bakal ngebalikin serangan tersebut. Aneh ya? Kemungkinannya kalau udah ditusuk pakai pedang atau kapak bakalan mati. Tapi kenapa ada perjanjian 1 tahun ke depan? Nah, mungkin itulah yang bikin para ksatria meja bundar ini ragu-ragu. Mereka takut kalau mereka dijebak dan justru malah kena sihir di situ, terus mati di tempat. Raja Arthur yang gak tahan harga dirinya makin jatuh, akhirnya maju sebagai sukarelawan. Dia ambil pedang dan siap ngayun ke arah Green Knight. Tapi tiba-tiba pedang itu diambil oleh sesosok pemuda gagah. Siapa dia? Yang gak lain dan gak bukan adalah Gawain, tokoh utama kita kali ini. Si Green Knight cuman tersenyum, terus sujud untuk ngasih lehernya. Seakan-akan ngasih tahu tempat di mana Gawain harus nebasin pedangnya. Tanpa basa-basi busuk, seret ditebaslah leher Green Knight. Kepalanya pun terlempar, darah bercucuran. Sampai sekarang kita gak tahu apa warna darah ini. Apakah merah atau hijau, gak ada keterangan. Atau merah tapi berlagak biru. Fenomena zaman now. Setelah buntung tuh pala, aneh bin ajaib, Green Knight ini masih hidup. Dia ambil kepalanya yang udah dipenggal, nenteng di satu tangan, terus jalan ke depan Arthur dan Gawain. Pertama-tama dia ngasih kapaknya ke Gawain. Yang kedua dia bilang dia bakal ngebalikin tebasan itu di sebuah Green Chapel 1 tahun 1 hari ke depan. Setelahnya dia naik kuda dan pergi keluar hall istana sambil ketawa mojo jojo. Gak tau mojo jojo? Ya udah rugi dewe. Orang di dalam istana pada takut, apalagi istri Raja Arthur. Tapi Arthur berusaha nenangin istrinya sambil bilang, itu mah cuma game konyol aja dan sihir murahan. Kata-kata Arthur ini berhasil menenangkan yang lainnya juga, kecuali Gawain. Ya iyalah, dia yang nebas palanya, dia pun ngerasa cemas dan khawatir. Dia punya feeling kalau perkataannya Green Knight ini tuh bener. Hal ini bikin dia waspada selama 1 tahun ke depan. Menuju Green Chapel.
Selama setahun ada macam-macam kejadian dan petualangan yang dialamin sama Gawain. Tapi dia gak pernah lupa dengan janjinya kepada Green Knight bahwa nanti harus ketemu lagi di Green Chapel setelah 1 tahun 1 hari. Bulan Desember di tahun berikutnya, dia ngelakuin perjalanan ke Green Chapel. Dia gak kabur dan ngehianatin janjinya, walaupun tahu kalau dia mungkin bakal mati. Sebelum sampai di Green Chapel, dia nemuin sebuah kastil besar di mana ada seorang raja dan istrinya di dalamnya. Karena emang udah capek dari perjalanan jauh dan juga rajanya ternyata welcome, jadi Gawain mutusin untuk istirahat dulu di kastil itu. Di kastil itu juga ada satu sosok nenek bertampang penyihir yang mencurigakan. Tapi Gawain gak ambil pusing karena sosok kayak gitu di zaman medieval itu tuh hal yang biasa. Gawain rencananya cuma istirahat sebentar, tapi raja bilang kalau Green Chapel itu udah deket, jadi mau beberapa hari pun gak masalah. Sang raja ternyata punya hobi berburu di hutan. Jadi besoknya dia bilang ke Gawain kalau dia mau berburu. Raja janji kalau dia bakal ngasih hasil perburuannya di hutan asal Gawain ngebalikin apa yang dia dapetin di kastil. Gawain bingung, tapi raja udah keburu pergi. Beberapa saat kemudian istri raja nyamperin Gawain dan merayu si pemuda secara seksual. Oh, jadi ini pikirnya Gawain. Dalam hati dia ngerti nih apa maksudnya raja sekarang. Gawain ini pemuda yang terhormat. Dia nolak bujuk rayu si istri. Tapi karena istri ini terus-terusan maksa, akhirnya Gawain biarin dia untuk cium Gawain sekali aja. Jadi ingat kisah Yusuf dan Potifar ya? Ada yang relate gak? Sorenya ketika raja pulang, dia bawain Gawain rusa hasil buruan yang Gawain bales dengan kasih 1 ciuman. Tapi Gawain gak bilang kalau ciuman itu berasal dari istri raja. Tunggu bentar. Aku visualisasi dulu ya. Jadi karena dia dicium istri raja, dia balikin dengan cara nyium sang raja. Oke. Besoknya lagi-lagi raja berangkat berburu dan lagi-lagi Gawain dirayu sama istri raja. Akibat istri raja yang bersikukuh, Gawain ngebiarin 2 ciuman. Makin nambah tiap hari ya. Aduh. Sorenya raja bawa babi hutan dan Gawain kebalikin 2 ciuman kepada raja. Lagi-lagi dia gak ngasih tahu dapat ciuman dari mana. Di hari ketiga pas raja berburu, lagi-lagi istrinya raja ngerayu Gawain. Dan Gawain masih nolak keinginan sang istri. Tapi kali ini sang istri ngasih dia selempang kain berwarna hijau emas. Dia bilang selempang kain itu ajaib, bisa ngelindungin dia dari serangan fisik. Gawain yang tahu dia mau dapat tebasan dari Green Knight, nerima-nerima aja selempang itu. Ya mau dibunuh siapa tahu bermanfaat ya kan. Selain itu istri raja juga ngasih 3 ciuman kepada Gawain. Sorenya raja datang dan ngasih Gawain rubah hasil buruan. Sebagai gantinya Gawain ngasih 3 ciuman. Ini absurd banget. Dia gak bilang kalau dia dapat 3 ciuman dari siapa, juga kalau dia dapat selempang dari istri raja. Esoknya Gawain pamit untuk pergi ke Green Chapel. Dia udah pakai selempang hijau emas itu, berharap selempang itu bisa bikin dia selamat. Di halaman Green Chapel, dia udah ngeliat si Green Knight lagi ngasah kapaknya. Dia seneng nih ngeliat kedatangan Gawain. Sesuai janjinya, kepala Gawain bakal ditebas oleh si Green Knight. Dia pun bersujud di bawah. Awalnya ketika Green Knight ngayunin kapaknya, Gawain mundur ketakutan. Green Knight pun ketawa dan bilang, "Lah katanya kesatria Arthur gak takut apapun, kok cemen?" Ya udah gengsi dong. Kedua kali Gawain udah siap untuk menerima tebasan dari Green Knight. Dan kali ini Gawain gak mundur. Tapi justru Green Knight yang cuman pura-pura kayak ya, tapi baeng. Kesel banget. Gawain marah dan bilang, "Jangan main-main lo ya." Akhirnya di tebasan ketiga dua-duanya serius. Gawain ada di bawah dan Green Knight ngayun kapaknya dengan cepat. Tapi tebasan itu cuma ngehasilin sedikit luka di leher Gawain. Gawain pikir ternyata selempang itu tuh bener-bener nyelamatin hidupnya. Dia pun bangkit, ngerasa menang dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba Green Knight ngebuka penyamarannya. Ternyata dia gak lain dan gak bukan adalah raja dari kastil tempat Gawain beristirahat sebelumnya. Dia pakai magic buat transformasi dirinya. Dan wanita tua yang seperti penyihir di kastil itu adalah Morgan Le Fay, saudara tiri Arthur. Mereka berdua ngetes para ksatria Arthur. Ada yang worthy gak ya? Sebenarnya pun selempang itu gak ada artinya. Luka kecil yang dibuat oleh raja itu sebagai pengingat bahwa Gawain pun gagal dalam hal kejujuran.
Ya, Gawain kan gak ngasih tahu kalau dia dapat selempang dan ciuman dari siapa. Walau gitu, sang raja muji Gawain kalau dia adalah kesatria yang lebih berani daripada kesatria lainnya. Gawain pun kembali ke Camelot, nyeritain itu semua. Dia dapat pujian dari Raja Arthur dan kesatria lainnya. Kini setiap kali berperang, setiap kesatria pakai selempang hijau emas sebagai pengingat agar selalu jujur dimanapun mereka berada. Adaptasi modern. Kisah Gawain dan Green Knight adalah romansa ksatria dari Inggris. Bentuk asalnya adalah kumpulan puisi yang dicetak di abad ke-14 dan gak diketahui siapa pengarangnya. Sebenarnya di awal kemunculannya masyarakat tuh kurang ngeh sama puisi ini karena dianggap mirip-mirip sama cerita Phantom of the Opera. Baru lama-kelamaan dihargai dan diakui bagus. Kisah ini punya banyak tafsiran dan simbolisme, mulai dari apa maksud dari warna hijau hingga selempang anti goib itu sendiri. Beberapa pengarang terkenal juga merepublish kisah ini jadi buku mereka, seperti J.R.R. Tolkien dan Simon Armitage. Selain itu, kisah ini juga diangkat ke layar lebar seperti di tahun 1973 dan 1984. Terakhir ada di tahun 2021 dengan judul The Green Knight yang disutradarai David Lowery dan dibintangi Dev Patel sebagai Gawain. Menurut kalian, apa pesan moral dari cerita ini? Simpelnya sih udah pasti, jadi orang tuh harus hidup jujur, jangan suka kebanyakan bohong. Percuma sekuat apapun kamu, sepowerful apapun kamu, tapi kalau hidupmu tidak jujur, nilaimu pasti akan kurang. Dan kebohonganmu itu suatu saat pasti akan ketahuan. Lagi pula ya, sikap jujur itu menghilangkan satu perasaan yang gak enak. Perasaan was-was, takut ketahuan bohong. Alright, that's all about Sir Gawain and the Green Knight. Aku suka sih Arthurian Legends, kayak punya tempat tersendiri di hati. As always, kalau misalnya kalian ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di request, ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Dan sebagai balasannya, penyerangnya akan dapat kapak hijau kepunaan. Jadi besoknya dia bilang ke Gawain kalau dia mau berburu. Berburu nggak tuh? Kini setiap kali berperang, setiap kesatria memakai selempang